Ya. Saya ingin bertanya saya pertama, bagaimana struktur organisasi kepengurusan di SDN 1 Ranggang itu kepengurusannya itu kepala sekolah selaku Kamapidus, bawahnya itu pembina PA dan PI. Pembinanya PA itu Pak Abdul Bolis PI, yang sebelumnya si itu Elvi. Nah, di samping itu ada namanya unsur pelatih. Pelatih itu diambil dari luar sekolah, misalnya untuk kegiatan secara rutin itu di sore. apa bentuk dukungan sekolah? Bentuk dukungan memang dari fasilitas ada, diantaranya persediaan alat-alat sarana prasarana atau peralatan ya, seperti meja, semangkuk, pramuka, dan juga di situ diajarkan dari dana itu dana ekskul ya, ekskulikuler yaitu diberi imbalan untuk pelatih. Menurut Bapak, apa tantangan utama dalam pelaksanaan? Pada dasarnya kalau tantangan utama kegiatan pramuka itu tidak ada ya. Masyarakat wali murid itu sangat mendukung. Hanya kadang-kadang kalau kurang kontrol, anak-anak ini kan ada yang giat berangkat, ada yang tidak. Ya karena sifatnya itu kegiatan kan di luar jam sekolah gitu. Jadi seperti itu. Kalau tantangannya mutlak itu pada dasarnya enggak. Dukungan masyarakat juga bagus. Karena di dalam keberangkatan itu kan melatih kedisiplinan anak ya. Bagaimana rencana pengembangan kegiatan pramuka? Kegiatan pramuka kita berusaha lebih baik, lebih maju pengembangannya. Biasanya kita programkan minimal dalam satu semester itu ada kegiatan perkemahan. Jadi anak-anak kan nggak jenuh. Kalau tadinya berlatih terus, jadi dia ada perkemahan, baru kemudian bersami ya. Jadi pramuka itu wajib. Pada dasarnya wajib, karena diwajibkan secara kurikulum kita ini itu wajib, itu wajib. Untuk di satu rangkaian kan itu 001 002 hasil kalau dirangkai kita harapkan ikut semuanya itu anak-anak ini tadi. Jadi kadang-kadang ada yang nggak rajin, ada yang rajin gitu. Diwajibkan itu dari kelas 4 ya, artinya kalau sedang itu kelas atas kelas 4, 5, 6 ya. Terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan program yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. Apa yang diharapkan dijadikan bisa terwujud. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kakak Tomina. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah ini. Yang pertama yaitu bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka di SDN 1 Ranggang. Untuk struktur kegiatan pramuka di sekolah SDN 1 Ranggang ini, untuk Kabudep atau kepala gugus depannya itu Bapak Kepala Sekolah itu Haji Munawir SPDI,
Dan untuk pengurus atau pembina saya sendiri, Bapak Abdul Goni, SPD juga, dan ada Ibu Selfie. Ya itu. Terus kapan biasanya kegiatan pramuka dilaksanakan? Nah, untuk kegiatan kepramukaan di SD ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat jam 2 siang sampai sore jam 3. Itu dari kelas. Ya, kita untuk kegiatan ini cuman untuk anak-anak kelas tinggi antara kelas 4 sampai kelas 6. Apa saja kegiatan rutin dan non rutin? Ya, untuk kegiatan rutin selama pramuka itu contohnya ada tali temali, ada kegiatan baris berbaris, ada sandi morse, dan juga permainan anak-anak tentunya. Dan untuk kegiatan non rutin itu kita biasanya setiap akhir semester kan itu ada libur semesteran, itu kita laksanakan persami atau perdusami, perkemahan 1 minggu, dan biasanya ada yang namanya hiking, kita laksanakan kegiatan itu untuk anak-anak. Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia saat ini? Ya, untuk sarana dan prasarana mungkin karena kami ini sekolah kecil ya, dan juga anaknya juga sedikit, tidak banyak. Untuk fasilitas ya seperti sarana dan prasarana itu alat-alatnya untuk seperti tongkat, untuk tali temali, dan juga untuk kegiatan yang lain seperti tenda itu kita masih pakai terpal. Nah, untuk ini baru dianggarkan, untuk tenda itu baru kami anggarkan untuk tahun depan, semoga ya terrealisasi. Dan untuk alat-alatnya itu ya masih minim juga, untuk alat pramuka masih tahap demi tahap lah untuk alat pramuka. Seperti untuk kemarin sudah ada bendera semapur itu sudah diberikan, dan untuk alat yang lain nanti menyusul. Apa saja sih kendala atau hambatan yang sering dihadapi? Yaitu kendala dan hadapan untuk kendalanya mungkin dari faktor waktu juga, karena kita itu anak-anak itu biasanya ya ada yang les atau ya ngaji ya, terus ya namanya anak-anak. Untuk kendala saya pribadi itu susah untuk mengatur anak-anak mengkondisikan, apalagi anak zaman sekarang ya. Jadi ya itulah mungkin, dan juga mungkin ya tadi kendalanya dari alat-alat untuk pramukaan itu masih minim. Prestasi apa saja yang pernah diraih? Ya, untuk prestasi mungkin, nah ini tahun kemarin kami mengikuti perkemahan akhir tahun yang dilaksanakan di Pangkalan Kudus Depan SDN 2 Rambang. Itu kami alhamdulillah mendapatkan juara 1 lomba baris berbaris, dan mendapatkan juara 1 juga lomba cerdas cermat, alhamdulillah. Itu perkemahan akhir tahun atau Prata 2024. Bagaimana sistem penilaian terhadap siswa? Ya, untuk sistem penilaian itu mungkin itu kan nilai itu kami masukkan ke rapor, itu kan ada untuk nilai tambahan, nilai materi pramuka itu nanti yang menilai kan guru kelas. Jadi saya sendiri menilai itu dari kecakapan, dari bagaimana anak itu gerakan PBB, tali temali, dan aspek yang lain ketika anak itu melakukan pelajari ya, dalam kegiatan pramuka itu bapak nilai dan bapak input di dalam rapor itu, karena nanti di dalam rapor itu kan pasti ada nilai yang muncul, itu bapak yang ngasih, kakak yang ngasih, dan nanti yang itu guru, wali, murid sendiri. Nah karena semuanya udah bermerdeka semua ya, umur dan ekstrakurikuler cuman ada pramuka kalau di sini. Ya, mungkin itu saja. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.